Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu Parwin Lima Batu Karang. Apa kabar? Kalau Kakak Inel tanya apa kabar, kita jawabnya dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Oke, apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, sudah siap? Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus di minggu pagi hari ini. Adik-adik siapkan hati, pegang Alkitab, duduk yang manis. Kita akan mulai dengan kita punya ibadah di minggu pagi hari ini. Nah, kita akan menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan dan doa yang akan dipimpin oleh teman kita Angel untuk membuka ibadah di minggu pagi hari ini. Kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan dalam sikap berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu. Berkatilah kami ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Haleluya, amin. Oke, terima kasih kepada adik Angel Toli yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan kita menyanyi buat lagu pertama, Selamat Pagi Tuhan, lagu kedua, Memuji Tuhan Selalu, lagu ketiga, Anak Sekolah Minggu, dan lagu keempat, kita pakai gerakan lagu Happy Ya Ya Ya. Oke adik-adik, kita akan mulai dengan kita punya nyanyian pertama, yaitu
Teman-teman, sebelum kita membaca dan dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu lagi. Tuhan Yesus berkati kakak pengasuh yang nanti berbicara dan kami yang mendengar. Dalam nama Yesus, kami mau berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, terima kasih untuk adik Rakisa yang sudah memimpin kita dalam doa pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Nona. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh kakak kita, Maku Antari Baba. Selamat pagi teman-teman. Pembacaan kita di pagi hari ini terdapat pada Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Saya ulang lagi. Pembacaan kita di pagi hari ini terdapat pada Lukas 15 ayat 1 sampai 7 dengan judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayatnya yang pertama, para pengungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada kakak pengasuh yang akan menceritakan. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi, gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu. Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Shalom adik-adik, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada kakak Maku Antari Baba yang telah membawakan kita dalam pembacaan Alkitab. Semua sudah buka Alkitabnya?
Tadi kita sama-sama baca dari kitab Lukas 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sekarang kita lihat lagi sama-sama. Dia punya perikop itu tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada satu ayat yang menjadi nats kita di pagi hari ini, yaitu Kakak Nona ambil dalam ayatnya yang ke-7. Kakak Nona baca untuk kita semua ya, yang lainnya simak di rumah. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang telah bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kita sudah sama-sama menonton singkat tentang cerita satu domba yang hilang. Si gembala ini dia memiliki 100 domba. 100 itu banyak kan sedikit? 100 itu banyak sekali. Kalau kita punya jari tangan ada 10, jari kaki ada 10, 20. Satu orang punya jari di badan ada 20. Kita butuh berapa orang sampai 100? Berapa? 5 orang. Kalau ada 5 orang, ada 100 jari. Tapi kalau satu saja dia punya jari hilang, nanti jadinya 99. Pasti kita akan cari. Sama si gembala ini. Bapak gembala pergi mengembalakan kambingnya, pergi kasih makan di padang rumput. Ketika bawa pulang mau masuk kembali ke dalam kandang, Bapak gembala hitung 1, 2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Bah, kenapa saya punya domba cuma 99? Baru yang satu nih hilang kemana? Bapak gembala cari di samping-samping tidak dapat. Ternyata satu domba ini dia tersesat. Kenapa sampai dia tersesat? Apakah dia tidak dengar-dengaran Bapak gembala kan? Adik-adik pasti tahu jawabannya. Tadi sudah nonton di video. Jadi satu domba yang tersesat itu seumpama dengan kita anak-anak sekolah minggu ada 100 orang. Terus kita teman satu nih paling nakal sekali. Ayo, siapa yang paling nakal di sekolah minggu? Nakal sekali. Baru 99 ini kayak ganas dia kan. Paling nakal sekali. Kuning. Itu paling ganas kau sekali. Satu ketika dia tidak enak hati. Lalu dia tidak pergi sekolah minggu. Sekarang teman-teman 99 ini mau pergi datang cari kan tidak? Teman-teman yang 99 yang rajin sekolah minggu, yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin dengar cerita, mau datang cari kan tidak? Nah, perumpamaan cerita tentang satu domba yang hilang ini Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang pertama itu satu. Yang pertama memang satu. Satu yang harus kita dengar. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tadi Kak Nona bilang apa? Yang pertama itu pasti satu. Harus ingat nih, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita semua tanpa terkecuali. Tadi ada 100 domba. Bapak gembala dia punya 100 domba. Satu domba hilang. Satu hilang saja dia pergi cari. Bapak gembala kasih tinggal 99 di dalam kandang. Bapak gembala jalan cari yang satu. Cari sampai Bapak gembala dapat. Ketika Bapak gembala dapat, Bapak gembala gendong dia. Bapak gembala angkat taruh di bahu dan bawa pulang domba itu dengan sukacita. Domba itu kembali masuk ke dalam kandang bersama dia punya teman-teman yang ada berapa orang tadi? Berapa domba? Ada 99 ekor domba. Jadi tambah dia akhirnya kembali menjadi 100 ekor domba. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua tanpa
terkecuali. Itu tadi yang pertama yang harus kita ingat, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Yang kedua, ingat, tadi yang pertama tuh yang penting kita harus tahu. Ini yang kedua juga kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar manusia harus hidup dalam persekutuan. Itu sebabnya kita harus beribadah, kita harus baca Alkitab, kita harus berdoa, dan kita harus memuji Tuhan serta sebagainya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk hidup dalam persekutuan. Persekutuan itu seperti apa? Seperti sekarang ini. Kita biasa pergi ke persekutuan anak dan remaja, persekutuan sekolah minggu. Tapi gara-gara corona nih, kita sudah pernah ibadah online kakak. Gara-gara dengaran kita ke gospel, dengaran kita ke gereja. Tapi ada satu cara. Sekarang kan zaman sudah canggih. Tuhan Yesus kasih kita akal, pikiran, bahkan hikmat supaya kita bisa berpikir bagaimana caranya agar kita tetap bisa bersekutu. Ada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Caranya apa? Kita semua punya HP. Kita bisa ikut ibadah sekolah minggu online seperti sekarang ini. Kalau kita tidak punya HP, kita juga bisa panggil mama, panggil papa, panggil kakak. Meskipun kita anak kecil, tapi kita panggil, kita kumpulkan, kita ajak bersekutu. Biar hanya menyanyi satu lagu terus berdoa Bapa kami, tidak apa-apa. Itu sudah sama dengan persekutuan. Menyanyi kita sudah memuji Tuhan. Berdoa kita menaikkan permohonan kepada Tuhan, ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga ini penting juga, karena kita adalah anak-anak sekolah minggu. Sebagai anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diberikan tugas sama tanggung jawab dengan Tuhan Yesus. Kalau di sekolah, Bu Guru kasih PR, toh? Bu Guru kasih PR, kirim ke mama punya HP, kirim ke mama dan bapak ke WhatsApp. Suruh ini kerja dari nomor 1 sampai nomor 10, nanti mama foto jawaban, mama kirim kembali ke Ibu Guru. Terus kita kerja. Kalau kita pernah kerja, kita tahan kelas, kita tidak dapat nilai meskipun kita ada di rumah ini. Sama juga, meskipun kita ada di rumah, Tuhan Yesus ada kasih kita tanggung jawab. Ada Tuhan Yesus ada kasih kita tugas besar. Bagaimana supaya kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus. Kita kasih tahu ke orang banyak, Tuhan Yesus itu siapa. Kita kenalkan Tuhan Yesus itu siapa. Kalau kita lagi video call sama teman-teman kan, itu lagi main tiba-tiba di depan orang ada teman, tapi ingat harus tetap jaga jarak, pakai masker. Kita punya tugas dan tanggung jawab itu memperkenalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Juru selamat kita. Satu kali lagi Kakak Nona tanya, Tuhan Yesus itu siapa? Juru selamat kita semua. Kita punya tugas itu. Tuhan Yesus mau kasih kita tugas dan tanggung jawab untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada siapa saja. Kepada mama, kepada bapak, kepada kakak, kepada tete, nenek, semua yang ada di rumah. Kita punya teman-teman bermain, kita punya teman-teman di sekolah. Kamu tahu kan tidak? Saya punya satu orang yang sangat luar biasa. Dia itu saya punya guru selamat hidup saya. Dia menebus saya punya dosa-dosa di atas kayu salib. Kamu tahu kan tidak siapa? Dia punya nama adalah Tuhan Yesus. Itu saya punya juru selamat hidup saya. Bisa? Pasti kita semua bisa. Iya, itu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ketika Tuhan Yesus menemukan kita, pasti ada sukacita. Yang ayat 7 tadi kita baca, pasti ada sukacita. Terlebih kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang hilang,
Kalau kita berteman tadi satu hilang, kita cari buat kita dapat, pasti Tuhan Yesus sangat bersuka cita karena satu yang hilang telah ditemukan, telah masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Bisakah tidak kita melakukan perintah Tuhan Yesus? Yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yang kedua, Tuhan Yesus menghendaki kita supaya kita hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Dan yang ketiga, ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu apa? Kita harus memperkenalkan siapa Tuhan Yesus kepada semua orang tanpa terkecuali. Dan yang keempat, Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat bersuka cita ketika Tuhan Yesus menemukan kita yang hilang. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang penuh kasih setia, yang mampu menyelamatkan kita dari keadaan kita yang hilang, kita tersesat, kita tidak tahu jalan keluar, tapi yang tahu jalan keluar hanya Tuhan Yesus. Ingat selalu andalkan Tuhan Yesus, karena ketika kita hilang, tetap Tuhan Yesus akan mencari kita, dan ketika kita ditemukan, Tuhan Yesus akan sangat bersuka cita karena menemukan anaknya yang hilang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan, jangan tinggalkan Dia dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, terima kasih kepada Kakak Nona yang sudah membawakan kita lewat cerita di pagi hari ini, dan adik-adik semua yang mendengarkan di rumah masing-masing. Oke, sekarang kita akan belajar ada sebuah lagu tentang cerita kita di pagi hari ini, perumpamaan domba yang hilang. Nah, adik-adik semua bangkit berdiri, ayo berdiri semuanya. Kita akan menyanyi pakai gerakan. Adik-adik di rumah nanti lihat Kakak Ina dengan Kakak Nona pakai gerakan dan kita belajar lagu bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Domba hilang kini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Nah, kita belajar satu kali lagi. Kita pelan-pelan ya kakak. Tapi kita pelan-pelan supaya adik-adik di rumah tahu karena ini lagu baru. Bagus kan lagunya? Bagus. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Domba hilang kini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Nah, bagus kan lagunya? Nah, adik-adik nanti belajar di rumah bersama mama, bapak, dan bersama keluarga atau adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, kita akan menutup kita punya ibadah di minggu pagi hari ini. Dari awal kita sudah menyanyi, kita sudah berikan persembahan, dan kita paling penting kita sudah mendengarkan cerita. Cerita itu yang tadi dibawakan oleh Kakak Nona, cerita tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, terima kasih. Kita akan berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh Kakak Nona, dan kita akan berdoa bersama-sama. Lupa tangan, tutup mata, dan kita berdoa. 1, 2, 3. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di
Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam sikap berdoa, kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu terima kasih untuk menerima berkat Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, sikap berdoa, kita menyanyi lagu terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Atas segala pemberian kami ucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikian ibadah kita di minggu pagi yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati